Oke guys, sebelum memasuki video, tolong beri like kepada video ini dan subscribe ya, karena subscribe gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama aku Arik Sandar. Aku dari Prodi Robotika semester 2 kelas A dari jurusan Elektro. Dan di sini aku juga ditemani oleh teman-temanku, yaitu ada Habib, Ayu, Indah, Ilham, dan David. Oke, mereka ada temanku dari jurusan Prodi Robotika juga. Di sini kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang bertempatan di kota Batam. Oke, baik. Di video kali ini kami akan menjelaskan cara pencegahan diri dari serangan COVID-19. Oke, dan tugas ini pun disertai oleh mata kuliah kami, merupakan tugas akhir, yaitu Kewarganegaraan atau Pancasila yang dibimbing oleh Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu. Baiklah, selanjutnya ya, langsung kita kepada pembahasan topik. Oke guys, lagi pembahasan. Selanjutnya pembahasannya, yaudah. Untuk sebelum jauh ke dalam materi yang awal tadi kita sebutkan pada judulnya, kita kenal dulu tentang virus corona. Nah, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit hewan atau manusia. Beberapa virus ini diketahui oleh penyebab infeksi dan infeksi pernapasan seperti flu. Nah, virus ini lebih besar lagi daripada itu, seperti ada Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau singkatannya SARS. Nah, virus di tahun ini ada temuan yang baru, namanya virus corona COVID-19. Oke, untuk bicara lanjut tentang corona COVID-19, apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 adalah virus yang disebabkan oleh penyakit virus corona. Penularan ini ditemukan baru dan katanya sih perkiraannya itu terjadi karena di negeri Cina, kota Wuhan, bulan Desember 2019. Dan gejalanya dari COVID-19 ini itu ya seperti demam, kelelahan, sakit atau dalam sakit parah, apalagi bagian permasalahan di pernapasan seperti hidung sumbat, pilek, batuk seperti batuk kering juga ya, sakit tenggorokan dan diare. Itu udah menandakan bisa terjadinya terjangkit penyakit COVID-19. Oke, langsungnya ke topik ketiga, penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia masih berlanjut sih berusaha melawan virus corona ini. Di luar usaha itu, pemerintah pada setiap individunya bisa membantu dengan memutus rantai penyebaran ini dengan cara itu seperti diam di rumah, melakukan kebersihan itu. Tapi itu akan saya jelaskan di topik selanjutnya ya. Topik yang harus dijelaskan yang di awal judul. Itu penyebaran virus ini dapat berupa, yang pertama itu adalah kontak dengan benda atau saling bersentuhan. Yang kedua itu tidak menjaga kebersihan tangan. Nah, bagi teman-teman yang sering keluar ataupun makan, diharapkan cuci tangan agar kita bisa terhindar dari virus ini. Betul. Nah, yang ketiga itu tidak menjaga kebersihan setelah bepergian.
Nah, kebersihan itu adalah paling penting dari segala hal, karena virus bisa melekat pada lingkungan-lingkungan yang kotor seperti selokan ataupun bak mandi yang udah lama nggak dicuci ataupun ada jentik-jentiknya, itu bisa bahaya juga. Nah, yang keempat itu ada tidak menerapkan etika ketika batuk dan bersin. Nah, ini yang sering batuk sembarangan, bersin sembarangan, itu harus dijaga-jaga bagi orang yang di sekitarnya. Kalau jika batuk, usahakanlah menutup mulut. Ataupun kalau kalian memang berkeluaran, kalian harus menggunakan masker agar kita tidak terhindar dengan namanya virus corona bagi orang sekitarnya. Bisa bahaya, apalagi orang tiba-tiba ke supermarket jalan-jalan tiba-tiba batuk hingga dia mati di tempat, maksudnya meninggal di tempat. Satu supermarket itu langsung diisolasi, rugi bagi orang yang di situ, kesian. Nah, jadi diharapkan juga bagi teman-teman memakailah masker, ya. Oke, yang kelima itu ada cemar dari interaksi dengan orang banyak. Ya, hindari dengan orang banyak. Seperti kalian ngumpul atau kopi, mabar, apalagi sholat, ya di tempat ibadah lah. Ibadah diharapkan tetap menjaga jarak agar tetap aman. Itu dia. Oke, ke topik selanjutnya, yaitu yang ditunggu-tunggu adalah mengantisipasi dalam penyebaran virus corona. Itulah yang kita ditunggu-tunggu pembahasannya. Yang itu pertama ada mencuci tangan dengan benar. Nah, sistemnya cuci tangan itu mungkin ada yang langsung mencuci dengan langsung sekali nyiram air aja dengan tangan kan, tidak membersihkan sela-sela ataupun ataupun jari-jari yang kotor, kuku. Nah, itu bisa berdampak bahaya. Makanya jadi cucilah tangan dengan benar. Ini kalian bisa searching ataupun nanti saya bisa kasih link di berikutnya. Linknya ini bagaimana cara mencuci dengan benar. Nah, yang kedua itu ada menggunakan masker. Nah, salah satu anjuran yang paling terpenting masker, karena masker adalah upaya kita melindungi diri kita dari serangan virus-virus kecil itu ke sarang mulut dari pernapasan. Nah, seringlah menggunakan masker jika bepergian keluar ataupun harus terpaksa. Oke, yang ketiga itu adalah menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh itu seperti apa? Ya, seperti kita seringlah berjemur diri. Ya, maksudnya berjemur diri di pagi hari, karena itu bisa menstabilkan potensi tubuh kita ini, dan mengeluarkan sisa-sisa bukan bau sih keringat, jadi agar virus yang kotoran yang kita ini keluar dari sini. Oke, yang keempat itu adalah tidak pergi ke negara yang terjangkit. Nah, yang seperti orang traveler, yang hobi keluar negeri, ke Jepang, ke Cina, apalagi ke Cina. Siap-siap Anda diisolasi di sana berapa hari kan? Ya, itu janganlah sampai itu tahun ini diam baik aja di rumah, ya. Jika kalian emang rindu keluar, kalian pasang green screen, backgroundnya itu luar negeri, ya, pura-pura selfie. Kayak gitu ya. Oke, ya seperti itulah, isi aja hobinya di rumah. Oke, yang kelima itu ada seperti menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi mengeluarkan virus corona. Ya, kontak hewan ya seperti hewan peliharaan kita, kucing, anjing, ya dog, seperti dog, ya. Hewan unggas termasuk seperti bebek, ayam, itik. Nah, itu.
tolong dijaga jarak pada mereka. Jika mau kalau punya hewan peliharaan, kalian bisa berdekat dengan hewan peliharaan kalian seperti kucing, kan ya kesayangan juga kan. Kalian bisa memandikan kucing kalian dengan catatan harus benar-benar bersih, jangan sekali siram aja dengan air dingin, kasihan kucing tuh. Itulah ya. Ya mungkin oke, itulah yang terakhir tadi beberapa cara penanggulannya. Oke, langsung ya ke terakhir kesimpulan kita dari video ini, dari pembahasan tadi, yaitu kesimpulannya ialah virus corona atau coronavirus disingkat COV itu adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit nular seperti batuk, pilek, hingga yang parah seperti bronkitis ataupun penyakit yang lain bisa menyebabkan COVID-19. Bagaimana caranya penyebarannya itu dari virus corona, ya kita harus berantusias dalam ini untuk penyebaran, apalagi sih untuk yang berusia paling tua itu biasanya sering terkena penyakit. Jadi bagi orang tua tolong jaga baik-baik ada itu, dan untuk menjaga social distance itu paling penting, dimana kita bisa menjaga diri dari virus corona itu. Dan apa saja sih yang gejala dari tertular virus corona ini? Ya beberapa gejalanya seperti hidung meler, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan tidak enak badan, sama permasalahan dalam pernapasan. Jika itu memang terjadi, tolong langsung kabari kepada pusat medis yang bersangkutan ataupun di daerah sekitar tersebut. Nah, apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus corona? Beberapa contoh penyakitnya itu dapat disebabkan virus corona yaitu batuk pilek biasa, pneumonia, bronkitis penyakit atau MERS, dan penyakit SARS itu termasuk. Bagaimana cara mencegah virus corona? Karena belum adanya vaksin untuk di tahun ini, kalau ingin melindungi diri dengan secara simpel, mengikuti anjuran yang pemerintah telah berikan kepada kita, ya seperti keep social distancing, menggunakan masker, menjaga kebersihan, melindungi dan selalu membersihkan sekitar rumah kita ataupun daerah kita. Itu termasuk dalam upaya pencegahan COVID-19 atau memutuskan rantainya. Dan seperti itulah, demikianlah hasil dari kesimpulan yang saya berikan pada video ini, dan mungkin ini menjadi video penutupan kita. Jangan sedih, insya Allah kalau ada tugas lagi saya buat video seperti ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian yang bagi menonton. Jadi jangan menonton muka saya saja, tapi lihat dan pahami dari apa yang saya bicarakan dari pembahasan tersebut, ya. Oke. Sebelum itu ada ini video beberapa dari teman saya yang menyampaikan tentang pesan singkat tentang virus corona ini. Jadi saya langsung akhiri aja dari pertemuan pembahasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sabandi dari Prodi Robotika B. Adanya saya membuat video ini untuk memberikan pesan kepada teman-teman semua. Di sini saya akan berpesan bahwa di masa corona ini sebaiknya kita menjaga jarak dengan sesama teman kita, yang minimal 1,5 meter. Siapapun itu kita harus menjaga jarak. Banyak dampak-dampak yang terjadi akibat virus corona. Banyak
pegawai-pegawai yang di PHK dari tempat pekerjaannya, banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan kerja, banyak sekali orang makin susah di luar sana akibat virus ini. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan, mengikuti himbauan dari pemerintah, tetap berjaga jarak, memakai masker dan hand sanitizer, tetap mengikuti peraturan yang ada sampai pemerintah mengatakan kita akan melaksanakan new normal. Untuk mencegah penyebaran virus corona, tetap jaga kesehatan, sering-sering mencuci tangan. Sekarang, saat ini, dunia kita sedang dalam kondisi sekarang. Maka dari itu, mari kita lawan pandemi ini hingga titik kebebasan kita.